Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tesari. Nah ini eh, Kang Dadan, nah lagi kerja, lagi membongkar media tanam ya, karena media tanamnya dibongkar itu kebetulan ya sekaligus mengganti tanaman anggur yang mengalami kematian ya, karena kekeringan, dan kita ganti itu dengan anggur yang sekalian juga di pruning, anggur varian Jupiter ya, kita akan besarkan di sini, dan medianya karena ada cacing ini. Nah kita akan bongkar sekaligus. Nah, ini Kang Dadan ini sedang tahap akhir pembongkaran, dan kemudian akan diperiksa, akan sekaligus dipisahkan antara media kompos ini yang sudah bagus ya, sudah dingin, atau pengomposan sempurna, tapi karena ada cacing dan kemungkinan ada telur cacingnya gitu kan. Nah kita akan akan membahas atau kegiatan bagaimana memisahkan cacing dari kompos dengan mudah, dan juga sekaligus ya memisahkan telurnya supaya nanti tidak menjadi cacing muda dan kemudian cacing dewasa bertelur lagi. Nah ini jadi itu sedang pembongkaran. Langsung aja Kang Dan di sana ya, dibawa ke tempat yang sudah disediakan. Nah di sana itu ya, kita peserta di sana. Orang yang tidak tahu, yang cenderung biasanya malas juga atau termanjakan ya, biasanya menggunakan bahan kimia yang biasa beredar di dunia pertanian ya, banyak di toko pertanian untuk memberantas serangga, rayap, atau memberantas vermes atau cacing, supaya tidak ada pada media ya. Sebab kalau pada tanaman atau media tanam yang terbatas seperti di dalam pot atau di dalam bak, itu cacing yang awalnya sedikit itu membantu dalam penguraian kompos atau demineralisasi, itu berguna. Tapi kalau lama kelamaan dia itu akan jadi hama, jadi tanam pengganggu gitu, karena bahan makanannya dari kompos yang proses penguraian mulai habis untuk makanan cacing, maka dia akan memakan akar rambut atau rambut akar yang berwarna putih bening itu, dia akan makan sehingga si tanaman menjadi pertumbuhan tidak normal gitu, atau tanaman menjadi sakit ya, dan akibatnya setak, pertumbuhannya terhenti. Nah ini jadi kalau menggunakan bahan kimia yang diberi nama pasar itu furadan ya, itu kan racun ya, itu insektisida atau vermisida atau anti cacing, anti rayap ya, itu memang udah mati gitu, tapi kan itu kimia gitu kan. Artinya kalau cacing juga kalau mengkonsumsi ya bisa mati, matinya tidak sekaligus tapi pelan-pelan, artinya keracunan ya. Nah, kita akan keracunan dari bahan kimia tersebut karena nanti residunya setelah cacing mati itu kemudian akan diserap oleh akar, dan akar nanti diserap oleh buah dan daun. Kalau dimakan oleh manusia, misalnya buah anggur, ya akan beracun bagi manusia yang memakannya. Nah, supaya ini cenderung organik, tidak beracun, maka kita manual saja. Coba Kang Dadan ya, ini sekaligus ya kita praktek cara jadi memisahkan, teknik memisahkan dengan mudah kompos dengan cacing ya. Kita ini pelajaran biologi terapan ya, dari kalau di sekolah itu bisa berupa praktek biologi literasi ya, atau praktek mengenal karakter cacing gitu, yaitu sifat cacing itu yang dia itu menghindari cahaya. Makanya kalau kita menuangkan kompos gitu, kalau ingin mudah mencari cacing, maka ya kita dituangkan saja gitu ya, bisa ditebar misalnya
misalnya pada petani cacing gitu, biasanya kalau malam hari itu menggunakan lampu itu di atasnya, dan cacing itu akan menuju ke bawah, sehingga komposnya itu akan terpisah dari cacingnya ada di bagian bawah. Ini Kang Dadan sedang menebar kompos ya. Jadi caranya, karena ini ada terik matahari yang sekarang agak bergeser ya, dia agak teduh, tapi setelah ditebar ini, nah kemudian supaya memisah cacing dengan kompos, maka kita pisahkan cacingnya. Coba Kang Dadan dicari cacingnya gitu. Nah jadi cacingnya jelas tidak ada di permukaan atas ya, karena cacing menghindari cahaya. Jadi diambil aja cacingnya, diperlihatkan. Nah itu jadi, nah cacingnya itu biasanya, jadi komposnya diambil biasanya, jadi cacingnya ada di bagian bawah gitu ya. Jadi komposnya dipisahkan. Nah itu jadi ada di permukaan bawah gitu, jadi si komposnya dipisahkan. Nah itu jadi ada di paling bawah. Nah, gitu. Nah, ini pengetahuan baru juga buat siswa gitu ya. Jadi kalau memelihara cacing, biasanya di medianya pastikan kompos atau tanah. Nah itu cacing itu ada di bagian bawah. Nah, cacingnya ada lagi, cacing kalung ya. Nah itu ya, jadi ada di bagian bawah. Nah itu ada berapa itu? Baru tuh sana tuh baru 2, ada 3. Nah jadi masih sedikit ya. Nah karena diperiksa terus. Nah kita cari yang telurnya nih, contoh telur yang telurnya mana itu kita. Nah cara mencari telurnya itu bisa dipakai baki misalnya. Nah ini jadi kenapa ini pakai ada background putih, nah, pakai background yang putih, jadi kita cari terus sipil gitu kan. Nah ini belajar pengalaman dari beternak cacing. Dulu teman dua pernah beternak cacing, diajari dari kompos itu ada fase di satu saat telur cacing Kang Dadan. Nah ada itu ya. Nah itu telur cacing simpan biar jelas. Nah terus masih ada lagi ya, nih ada. Nah telur cacing terus ada lagi. Nah masih belum banyak ya. Jadi nah ini pekerjaan rutin kalau di peternak cacing, memisahkan telur cacing supaya nanti ditetaskan ya, yang nantinya untuk bibit dan dijual, biasanya sebagian diternak. Nah ini contoh ini yang, nah ini jadi kalau cacing yang lebih kecil dari ini yang biasa dibudidayakan, kalau cacing kalung kan tidak biasa dibudidayakan biasanya ya. Cacing yang dibudidayakan itu biasanya telurnya ya sebesar seperti ini, yang ini gitu, sedikit di bawah ini, dan biasanya warnanya tidak putih seperti ini. Ini cacing kalung lebih warna putih dan lebih keras sih, karena memang besar, dan ukurannya juga berarti itu ada ya, ada 5 kali lipat ya, lebih besar. Nah, ini itu kira-kira 4 mili ya si telurnya seperti ini ya, biar agak fokus. Mana ini? Nah ini tuh yuk coba diambil. Nah ini kena angin ya. Nah ini memang sudah hampir menetas, jadi ada gerak-gerak juga. Jadi ini ada gerak-gerak juga, getaran dari dalam ini. Jadi, nah ini contoh. Tuh. Nah ini jadi agak gerak-gerak nih, sudah ada gerak-gerak ke sana kemari. Nah ini contoh telur cacing kalung. Jadi ini pengenalan juga buat siswa tuh. Jadi gerak-gerak tuh ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya, kalau memisahkan kompos dari cacing, yaitu karena cacing itu yang
dia itu menghindari cahaya. Nah, jadi menggunakan cahaya bisa cahaya lampu petromak, cahaya lampu yang besar, biasanya di bagian atas. Nanti komposnya diambil, kemudian cacingnya akan dia berkumpul di bawah biasanya gitu. Kemudian atau digelar di bawah terik matahari, nanti cacingnya akan berkumpul di bawah. Kemudian yang satu lagi yaitu memisahkan telur cacing sebab nanti akan menetas. Nah, nanti telurnya apakah mau dibudidayakan ya atau mau ditanam lagi di alam, misalnya kalau cacing kalung itu kan yang ya bisa ditanam di lingkungan sekitar atau di alam gitu ya, yang karena tidak biasa diperjualbelikan. Mudah-mudahan bermanfaat.